Halo Cinefile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di kesempatan kali ini, Movie Rastis ingin menceritakan film yang berjudul The Kid Who Would Be King. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini disutradarai oleh Joe Cornish serta mendapatkan rating 6 dari 10 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang anak sekolah bernama Alex. Dia menjadi penerus dari Raja Arthur yang mengubah kehidupannya setelah Alex menemukan pedang Excalibur. Satu persatu masalah yang menimpanya pun datang dan akhirnya dia bekerja sama dengan penyihir legendaris bernama Merlin dan teman-temannya untuk mengalahkan Morgana. Akan ada tantangan apa sih yang bakal mereka hadapin? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja. Yuk Movie Rastis ceritain. Scene berawal dari cerita zaman dulu yang ditulis dalam buku, di mana pada saat itu negara Inggris telah dikuasai oleh Raja Uther Pendragon. Namun di saat sang raja meninggal tanpa pewaris, sedikit demi sedikit kerajaan pun hancur karena perang saudara yang menginginkan tahta kerajaan tersebut. Maka dari itu, Merlin pun datang untuk menyihir pedang ajaib yang disebut sebagai Excalibur agar bisa menghentikan peperangan. Dan hanya ahli waris sejatilah yang bisa menggunakan pedang Excalibur. Hingga akhirnya Arthur, pewaris Raja Uther, mencabut pedang Excalibur dan menjadikannya raja hebat hingga bisa mengubah musuh-musuhnya menjadi sekutu. Tapi ternyata di balik kesuksesannya itu, Arthur memiliki musuh besar yang merupakan saudara tirinya sendiri bernama Morgana. Dia sangat terobsesi untuk bisa memiliki pedang Excalibur. Maka dari itu, Morgana pun tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Namun beruntungnya hal itu dipatahkan oleh Arthur karena dia berhasil mengikat Morgana ke dalam perut bumi. Beberapa abad kemudian, di saat Alex berangkat ke sekolah, dia mendapatkan pesan dari Bathurst yang memberitahukan bahwa sedang dalam bahaya. Maka dengan cepat Alex berlari untuk menemukan Bathurst. Dan disitulah terjadi baku hantam antara Alex dan dua orang yang sedang membuli Bathurst. Akibat perkelahian itu mereka berdua mendapatkan hukuman dari kepala sekolah. Nah ternyata dua orang yang membuli Bathurst bernama Lance dan Kay. Di malam harinya karena Alex sudah nolongin dia, Bathurst pun berjanji untuk setia padanya. Tapi karena Bathurst sadar kalau Alex lagi kesal, dia pun mencoba menghibur dengan trik sulap yang dia pelajari. Keesokan harinya di saat Alex hendak pulang, tiba-tiba Lance dan Kay mengejar. Terus mau gak mau Alex lari dengan cepat untuk menghindarinya. Alex yang berniat untuk ngumpet dari kejaran mereka pun dengan gak sengaja masuk ke satu tempat yang masih terasa asing untuknya. Tapi sayangnya Lance dan Kay berhasil menemukannya, yang membuat Alex terpojok hingga akhirnya terjatuh. Setelah Alex sadar, tiba-tiba aja dia ngeliat pedang. Dan secara spontan dia mencoba mencabutnya dan membawanya pulang. Di sisi lain, Morgana telah menjadi kuat karena pemegang pedang Excalibur sudah lama hilang. Dan tepat pada saat itu juga, Morgana mengetahui kalau pedang itu telah dimiliki oleh orang lain. Kemudian dia melacak keberadaan pedang tersebut dengan menggunakan kekuatannya. Di waktu yang sama, Alex dan Bathurst mencari tahu tentang kebenaran pedang itu menggunakan Google. Ternyata, usut punya usut pedang tersebut adalah pedang Excalibur peninggalan Arthur putra Tintagel. Seketika juga Alex teringat dengan buku yang diberikan ayahnya dan dengan cepat dia mengambil buku tersebut. Nah, disinilah Alex tahu kalau Tintagel adalah sebuah pulau tempat kelahirannya Raja Arthur. Lalu di saat itu juga, Alex memberikan gelar pada Bathurst dengan sebutan Tuan Bathurst. Keesokan harinya, Merlin muncul menghipnotis orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bisa bertemu dengan Alex. Dan dengan mudahnya dia dapat berubah menjadi burung untuk memata-matainya. Itu semua dia lakuin untuk memantau dan membantu Alex di kehidupan sehari-harinya. Tapi ketika Merlin mengetahui gerhana akan datang 4 hari lagi, seketika dia jadi panik dan tak terkendali. Setelah itu, Merlin mendatangi Alex dan memberitahukannya bahwa dia harus bisa mengalahkan Morgana sebelum gerhana tiba. Alex dan Bathurst yang mendengar hal tersebut pun nampak takut dengannya. Kemudian Alex memutuskan untuk mengembalikan pedang tersebut ke tempat asalnya.
Sesampainya di rumah, tepat di jam 1 malam ketika Alex sedang tidur, tiba-tiba aja dia mendengar sesuatu dan langsung melihat monster yang muncul dari dalam tanah. Sontak dia pun terkaget dan berusaha untuk membangunkan ibunya. Tapi yang aneh, Alex gak nemuin keberadaan ibunya di dalam kamar. Dia yang ketakutan dan melihat pedang Excalibur menyala pun dengan cepat langsung mengambilnya untuk membunuh monster tersebut. Namun karena belum ada pengalaman bertarung, Alex pun dalam keadaan bahaya yang beruntungnya bisa ditolong oleh Merlin. Setelah kejadian itu, Merlin menyuruhnya untuk bertemu di sebuah kedai pada pagi hari. Kemudian Morgana yang mengetahui bahwa Merlin telah menyelamatkan Alex pun nampak murka dan langsung membangunkan prajuritnya untuk segera membunuh mereka. Keesokan harinya Alex menjelaskan tentang apa yang dia lihat dan dia temui kepada ibunya. Namun karena merasa tidak dipercaya oleh sang ibu, maka Alex pun pergi dan mengajak Bathers untuk menemui Merlin. Setelah itu Merlin menjelaskan bahwa dunia fana akan muncul setelah gelap dan sangat berbahaya baginya. Karena para monster yang diciptakan Morgana akan terus bermunculan sampai dia bisa mendapatkan pedang Excalibur tersebut. Alex yang merasa hal itu tidak masuk akal, dia pun langsung ngembaliin pedang tersebut pada Merlin. Merlin yang tidak terima hal itu pun langsung menampakkan tubuh aslinya dan menunjukkan kehancuran dunia padanya. Kemudian di saat itu juga mereka memutuskan untuk mendatangi tempat penemuan pedang tersebut yang kemudian mereka cocokkan dengan kisah yang dimiliki oleh bukunya Alex. Setelah itu Alex memutuskan untuk pergi ke Tentacle menemui ayahnya agar bisa menemukan pintu bawah tanah. Di saat mereka hendak pergi, tiba-tiba aja Lance dan Kay datang untuk meminjam pedangnya. Alex yang sudah merencanakan sesuatu pun membiarkan mereka untuk mencabut pedang tersebut. Namun di waktu yang sama, seketika juga pedang itu menyala, yang menandakan dunia fana di malam hari akan segera mulai. Maka dengan cepat Alex mencabut pedang tersebut dan memberikan sumpah kesatria pada mereka. Tapi siapa sangka ternyata Lance mengkhianatinya yang seketika juga mengambil pedang tersebut. Akibatnya, tiba-tiba monster berkuda bangkit menyerang mereka. Alex yang melihat hal itu pun langsung menolong teman-temannya dan membantai satu persatu monsternya. Setelah itu, Alex menjelaskan pada Lance tentang kejadian yang baru saja menimpa mereka. Nah, di saat itu juga Alex sadar jika mereka berempat ditakdirkan untuk menjadi sekutu yang tertulis jelas pada buku milik Alex. Namun sepertinya Lance dan Kay merencanakan sesuatu untuk merebut pedang Excalibur milik Alex. Keesokan harinya, mereka mendapatkan pertolongan dari Merlin yang ikut dalam perjalanan mereka menuju Tentacle. Tapi karena ketidaktahuan mereka tentang kode kesatria, dia pun ngasih tahu bahwa ada 3 kode kesatria yang harus dipatuhi. Pertama adalah hormati orang yang dicintai, terus yang kedua dilarang berbuat nakal, dan yang ketiga jujur di setiap saat. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jalan pintas yang diperuntukkan untuk para kesatria. Kemudian di saat mereka tiba di suatu tempat, Merlin melipat gandakan pedang Excalibur untuk persenjataan dan berlatih dalam bertarung. Ia juga menyihir para pohon di sekitarnya untuk melatih para kesatria agar bisa bertarung lebih baik. Namun sayang, seketika juga hal buruk terjadi karena ulah sihirnya Morgana yang mengubah pohon tersebut menjadi jahat. Lance yang melihat hal tersebut pun tidak menyia-nyiakannya dan segera mengambil pedang Excalibur milik Alex. Di sisi lain, Merlin yang melihat teriakan mereka pun dengan cepat langsung menolong mereka hingga akhirnya dia jatuh karena kehabisan tenaga. Karena Alex kehilangan pedangnya, maka dia dan Bathers mengejar Lance untuk mendapatkan pedang Excaliburnya kembali. Dan karena keegoisannya Lance, mereka akhirnya bertengkar hingga menyebabkan pedang tersebut patah. Nah, di sini ada kata-kata bagus yang mengatakan bahwa ketakutan dan keegoisan manusia itu terbentuk dari sistem kerja dunia. Tidak ada yang bisa diubah dari siapapun yang mengubahnya. Tapi jika ingin mengubah hal tersebut, diri sendirilah yang dapat mengubahnya. Keren gak tuh?
Setelah itu, Alex melihat buku miliknya dan meminta Lady of the Lake, sang penjaga pedang Excalibur, untuk mengembalikan pedang miliknya. Beruntungnya ternyata hal itu membuahkan hasil yang membuat pedang tersebut menjadi utuh kembali serta membuat mereka berempat bersatu untuk membasmi semua musuh-musuh. Kemudian di saat mereka melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba aja mereka bertemu dengan sekelompok orang yang memakai kuda. Tapi gak lama kemudian, malam hari pun tiba yang mengakibatkan orang-orang tersebut menghilang. Di saat itu juga, mereka mendapatkan masalah karena monster yang diciptakan Morgana sudah muncul ke permukaan untuk mengejar mereka. Nah, di sini mereka sudah mulai kompak untuk menjaga dan melindungi satu sama lain agar bisa selamat dari mara bahaya yang mengincar. Hingga akhirnya Alex memimpin mereka untuk melompat ke dalam jurang. Yang ternyata jurang tersebut memiliki tapakan kaki untuk melindungi diri mereka dari kejaran para monster yang mengejar. Setelah kejadian itu, mereka pun akhirnya tiba di Pulau Tentacle dan memutuskan untuk beristirahat. Keesokan harinya, Alex menancapkan pedang Excalibur pada batu yang ada di pulau tersebut. Kemudian bergegas pergi menemui bibinya agar bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Namun, kedatangannya itu hanya sia-sia aja karena Bibi ngasih tahu kebenaran bahwa ternyata ayahnya itu adalah seorang pemabuk berat yang tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Alex yang gak percaya padanya lalu mengeluarkan buku peninggalan sang ayah. Tapi nyatanya, buku itu adalah buku yang dibeli ibunya untuk Alex agar bisa mengenang ayahnya dengan kesan yang sangat baik. Alex yang mendengar hal itu pun nampak kecewa dan langsung pergi meninggalkannya untuk membuang buku tersebut. Bedders yang melihat kesedihan Alex pun akhirnya memutuskan untuk menghiburnya dengan trik sulap yang sudah dia kuasai serta menyemangatinya untuk tidak mudah putus asa. Gak lama kemudian, Merlin datang membawa buku sambil mengatakan padanya bahwa pedang Excalibur tidak memilih pemiliknya berdasarkan keturunan, tapi memilih dengan hati dan pikiran. Sebagai pemimpin raja baru, Alex langsung memutuskan untuk membantai Morgana di dalam kastilnya. Maka dari itu mereka menyusun rencana dan menyuruh Lance mengambil kuda. Sedangkan Alex dan Bedders mengumpulkan uang agar bisa membeli perlengkapan baju besi selayaknya ksatria asli. Asik banget ya bisa ngegandain duit. Setelah itu mereka berempat mendatangi kastil Morgana dengan gagah berani. Sesampainya di depan gerbang, pedang Excalibur yang dipedang oleh Alex pun menyala, menandakan bahwa kastil itu berada di bawah gerbang pintu tersebut. Ketika mereka memasuki kastil, mereka langsung mendapatkan beberapa masalah yang berada di dalam kastil tersebut. Beruntungnya dengan cepat mereka dapat mengatasinya, yang dibantu oleh pedang Excalibur milik Alex sebagai penunjuk jalan menuju kediaman Morgana. Gak lama kemudian, mereka diserang oleh tanaman rambat yang disihir oleh Morgana untuk menyerang mereka. Hingga akhirnya Morgana berhasil menangkap Lance, Kay, dan Bedders. Alex yang melihatnya pun tidak tinggal diam dan langsung menghampiri Morgana. Namun siapa sangka di saat itu juga Morgana berubah menjadi makhluk yang menyeramkan dan menyerang Alex dengan semburan api. Alih-alih Alex menyerah, ternyata dia malah menipu Morgana hingga akhirnya Alex berhasil menusuk Morgana dengan pedang Excalibur. Setelah itu, Alex dan teman-temannya pergi dari tempat tersebut karena kastil Morgana sudah mulai runtuh. Setelah kejadian itu, mereka pergi ke sebuah danau untuk membuang pedang Excalibur dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Di pagi harinya, secara tiba-tiba aja Alex dikagetkan dengan kehadiran Merlin yang mengatakan bahwa sebenarnya dia tuh belum ngebunuh Morgana dan hanya melukainya saja, yang mengakibatkan Morgana menjadi murka dan berencana untuk mengeluarkan seluruh pasukannya agar bisa membunuh Alex. Di saat itu juga Alex sadar kalau dia telah melanggar kode kesatria pada poin pertamanya, yaitu hormatilah mereka yang kau cintai. Maka dari itu Alex langsung meminta maaf pada ibu dan menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi belakangan ini padanya. Alex juga membuktikan kebenaran pedang Excalibur pada sang ibu dengan memperlihatkan kehadiran pedang tersebut pada bathtub yang ada di kamar mandinya. Kemudian Alex berkumpul dengan teman-temannya untuk menyusun rencana agar bisa mengumpulkan pasukan yang ada di sekolah sebagai benteng terakhir mereka. Dan karena pertolongan Merlin, mereka pun dengan cepat dapat mengumpulkan pasukan untuk membunuh Morgana dengan perlengkapan beberapa baju besi dan senjata yang diduplikat oleh Bedders.
Setelah itu, mereka bergegas menyiapkan beberapa jebakan dan tidak lupa juga melakukan latihan bersama. Lalu Merlin ngasih tahu bahwa dia ada satu cara membunuh Morgana, yaitu dengan mengikat dan memasukkannya ke dalam portal pusaran dimensi. Kemudian ketika gerhana sudah mulai tiba, pasukan Morgana pun muncul dan langsung menyerang sekolah. Lalu terjadilah pertempuran besar antara pasukan Morgana dengan para kesatria. Namun karena pasukan Morgana terus-menerus berdatangan, Alex pun mengutus para pasukannya untuk mundur terlebih dulu. Di sisi lain, Morgana sudah mulai muncul dan langsung menyerang Merlin. Tapi karena Alex merasa Merlin dalam bahaya, dia pun dengan cepat mencarinya. Namun tiba-tiba aja Morgana berubah menjadi makhluk mengerikan dan langsung menyerangnya dengan kekuatan penuh. Alex yang melihat hal tersebut pun tidak tinggal diam dan memancing Morgana untuk masuk ke dalam perangkap yang sudah ia siapkan. Di waktu yang sama, Bathurst dan Merlin mulai menjalankan rencananya untuk mengalihkan perhatian Morgana agar Lance dan Kay bisa mencekik lehernya. Di saat rencananya sudah berjalan dengan mulus, tiba-tiba aja Merlin terkena semburan api Morgana yang mengakibatkannya tidak bisa ikut lagi dalam pertempuran. Alex yang melihat hal tersebut pun langsung menghampirinya dan memberikan ramuan ajaib padanya. Seketika juga Merlin kembali pulih dan langsung mengaktifkan portal pusaran dimensi. Alex yang melihat kesempatan itu pun langsung dengan cepat membunuh Morgana dengan memenggal kepalanya. Nah, di saat itulah mereka berhasil memenangkan pertempuran dan membawa negara Inggris kembali menjadi damai. Keesokan harinya, Merlin memberitahukan kebenaran bahwa ternyata kekuatan sihir Bathurst adalah kekuatan Merlin yang diwariskan padanya. Kemudian sebelum perpisahan, Merlin memberikan buku legenda yang direvisi olehnya pada Alex. Dan di saat itu juga, Alex membuang pedang Excalibur agar bisa dijaga dengan baik oleh Lady the Lake. Nah, itulah akhir dari film The Kid Who Would Be King. Gimana nih menurut kamu filmnya? Seru nggak? Kalau menurut kita sih lumayan lah ya. Di dalam film ini mengandung banyak pesan tentang kepercayaan dan persahabatan. Terus yang bisa kami kutip dari film ini yaitu tentang kode kesatria. Yang pertama adalah hormati orang yang dicintai, terus gak boleh nakal, dan yang ketiga jujur di setiap saat. Wah, ini kalau diterapin ke kehidupan sehari-hari akan banyak manfaatnya banget kali ya. Movie Rastis memberi skor 7 dari 10 jengkol nih, yang berarti baulah untuk kamu nikmati. Menurut kamu gimana? Komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapkan terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa banget nih di komentar, pasti dibacain kok. Pokoknya jaga selalu kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.